Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan tema 5 subtema 1, komponen ekosistem. Sebelum kita lanjutkan video pembelajaran ini, alangkah baiknya anak-anak like, subscribe, dan komen video ini. Siapkan buku LKS, buku tugas, alat tulis, dan simak video ini sampai selesai. Materi PPKN yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 256, 258, dan 264. Peristiwa Sumpah Pemuda. Persatuan dan kesatuan NKRI perlu dijaga dan dipertahankan agar Indonesia dapat terus bersatu dan tidak terpecah belah, sehingga rakyat Indonesia selalu merasa aman dan damai dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Sumpah Pemuda merupakan ikrar para pemuda yang bertekad dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk bersatu membentuk sebuah negara yang bebas dari penjajahan. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang akhirnya pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berikut adalah bunyi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal yang melatar belakangi berdirinya Budi Utomo adalah berawal dari usulan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara perjuangan melawan penjajah dengan perjuangan melalui jalur pendidikan. Ide tersebut menarik seorang mahasiswa bernama Sutomo yang kemudian mendirikan organisasi modern bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Bentuk-bentuk ancaman dari luar negeri terhadap keutuhan NKRI. 1. Pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh negara lain. 2. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek nasional. 3. Mata-mata yang ditugaskan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. 4. Aksi kejahatan yang dilakukan secara langsung oleh luar negeri atau bekerja sama dengan orang dalam negeri. 5. Ancaman keamanan di sektor laut dan udara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan Indonesia. 1. Saling menghargai dan menghormati meski memiliki perbedaan. 2. Tidak menjelek-jelekan suku, agama, maupun budaya lain. 3. Mengedepankan sikap toleransi. 4. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 5. Saling membantu. Tagihan untuk kalian membuat video pembacaan teks Sumpah Pemuda memakai seragam hari Senin. Materi bahasa Indonesia yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 250, 251, 253, 257, 262, dan 264. Mengenal tulisan non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Kesimpulan merupakan pendapat akhir yang diambil dari ide-ide pada uraian sebelumnya yang bersifat umum. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Menemukan ide pokok atau pokok pikiran dalam suatu teks adalah dengan cara membaca teks atau paragraf dengan seksama. Ciri-ciri teks fiksi. 1. Dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. 2. Bahasanya bersifat denotatif, yaitu makna sebenarnya. Konotatif, bukan makna sebenarnya. Ekspresif, memberi bayangan tentang apa yang sedang dirasakan pengarang. Sugestif, mempengaruhi pembaca dan menyentuh perasaan. Berusaha menghidupkan perasaan atau emosi pembacanya. Sedangkan ciri-ciri teks non-fiksi adalah: teks non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca.
Bahasanya bersifat denotatif dan merujuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Biasanya membentuk tulisan ilmiah, laporan artikel, skripsi, tesis, disertasi, atau makalah. Peta pikiran atau mind map. Peta pikiran atau mind map adalah suatu diagram atau bagan yang digunakan untuk mewakili kata-kata atau ide yang saling terhubung pada satu kata kunci atau topik utama. Tujuan menggunakan peta pikiran atau mind map adalah mempermudah pemahaman mengenai suatu bacaan atau informasi. Langkah-langkah pembuatan peta pikiran atau mind map: 1. Menentukan topik utama. 2. Menentukan subtopik sebagai ranting dari topik utama. 3. Menggunakan kata kunci tunggal yang tidak terlalu panjang, kurang lebih 2 kata pada setiap subtopik. 4. Jika kata kunci memiliki informasi lain yang berkaitan, kita dapat menambahkan cabang lain dan menuliskan informasi tersebut. 5. Memahami isi teks. Berikut ada beberapa contoh peta pikiran atau mind map. Yang pertama, contoh peta pikiran mind map usaha Bali Tani. Yang kedua, peta pikiran atau mind map tentang Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, peta pikiran atau mind map energi alternatif dan pemanfaatannya. Pertanyaan untuk kalian, buatlah satu peta pikiran atau mind map dengan tema penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Materi IPA yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 251, 252, dan 259. Hubungan antar komponen ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Kegiatan atau perilaku manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem diantaranya: 1. Membuang sampah dan limbah ke sungai atau laut. 2. Menebang pohon di hutan secara sembarangan. 3. Menggunakan pupuk atau pestisida secara berlebihan. Jenis hewan berdasarkan tempat hidupnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan yang hidup di darat dan juga hidup di air. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 1. Hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya: tidak memiliki gigi taring, memiliki lambung banyak. Contoh hewannya yaitu kerbau, zebra, gajah, badak, anoa, kuda, kambing, sapi, rusa, dan jerapah. 2. Hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging atau hewan lain. Ciri-cirinya: gigi taring dan gigi seri tajam, memiliki cakar yang tajam. Contoh hewan: harimau, kucing, serigala, dan singa. 3. Hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Ciri-cirinya: gigi lengkap. Contoh hewannya kera, rakun, gorila, dan orang utan. Daur hidup hewan. Hewan yang mengalami metamorfosis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah terjadi ketika hewan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat berbeda pada setiap tahapannya. Contohnya kupu-kupu, lalat, kumbang, lebah, nyamuk, dan katak. Hewan tersebut berkembang biak secara bertelur atau melewati masa pupa. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak terlalu berbeda pada setiap tahapannya, atau dengan kata lain tidak melewati masa larva dan kepompong ataupun pupa. Contoh hewannya jangkrik, capung, kecoa, rayap, belalang, dan walang. 2. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh tetapi hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Contohnya ayam. Pertanyaan untuk kalian, sebutkan ciri-ciri dan contoh hewan yang termasuk jenis hewan karnivora. Materi selanjutnya IPS yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 254 dan 257. Peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat menggunakan skala tertentu pada bidang datar. Komponen peta diantaranya yaitu skala peta, garis tepi, judul peta, arah mata angin, simbol, tahun pembuatan peta,
legenda, garis astronomis, dan inset. Teknik menggambar peta: 1. Menjiplak, 2. Membuat kotak, 3. Menggunakan pantograf. Jenis skala peta dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka yang merupakan skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya dengan menggunakan angka. Contohnya 1:500.000. Artinya setiap 1 cm jarak pada peta sama artinya dengan 500.000 cm atau 5 km jarak sebenarnya. Yang kedua, skala garis. Skala yang ditunjukkan dengan garis lurus terbagi dalam beberapa ruas memiliki satuan panjang sama. Contoh seperti gambar di bawah ini. Artinya setiap jarak 1 cm pada peta sama dengan artinya 5 km pada jarak sebenarnya. Tata warna peta. Warna hijau menunjukkan dataran rendah antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Warna kuning menunjukkan dataran tinggi antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Warna coklat menunjukkan daerah pegunungan. Warna coklat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu coklat muda, coklat berbintik hitam, dan coklat kehitam-hitaman. Warna putih menunjukkan daerah yang tertutup salju. Warna biru menunjukkan daerah perairan, yaitu laut, sungai, dan danau. Warna biru dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu biru pucat, biru muda, biru tua, dan biru tua berbintik merah. Fungsi warna pada peta yaitu 1. Membedakan tinggi rendahnya suatu daratan dan kedalaman perairan. 2. Memberikan kualitas dan kuantitas simbol peta. 3. Keindahan atau estetika. Simbol peta digunakan untuk menggambarkan ketampakan pada permukaan bumi. Simbol peta dibedakan menjadi dua, diantaranya simbol budaya, yaitu simbol yang mewakili ketampakan budaya, misalnya kota, jalan, dan rel kereta api. Yang kedua, simbol alam, yaitu simbol yang mewakili ketampakan alam, misalnya gunung, sungai, dan rawa. Pertanyaan untuk kalian, apakah yang dimaksud skala garis dalam peta? Materi selanjutnya yaitu SPDP yang terdapat pada buku LKS halaman 253, 262, dan 265. Memahami tangga nada. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tangga nada. Kita lanjutkan saja ke pembahasan materi berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur lagu, diantaranya aransemen, lirik, melodi, dan notasi. Perbedaan tangga nada diatonik dan pentatonik. Diatonik menggunakan 7 nada, sedangkan pentatonik menggunakan 5 nada. Diatonik jarak nada-nadanya setengah dan 1, sedangkan pentatonik nada-nadanya tidak terlihat dari jarak nada tetapi berdasarkan jumlah nadanya. Macam-macam tangga nada pentatonik yaitu slendro, pelok, madenda, dan dengung. Pertanyaan untuk kalian, sebutkan perbedaan tangga nada diatonik dengan tangga nada pentatonik. Tulislah pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tugasmu dan jawablah. Batas pengumpulannya sore ini jam 4 sore. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian. Kita berjumpa di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.